Assalamualaikum, Ananda Saleh dan Saliha. Hari ini Ustazah akan membahas materi mengenai perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Simak dengan baik-baik ya penjelasan dari Ustazah. Nah, coba kalian lihat contoh permasalahan berikut. Yang pertama, harga terigu di pasar adalah 9.000 per kilogram. Yang kedua, sepeda motor Panda mampu menempuh jarak 30 km dengan menghabiskan 1 liter bensin. Satuannya beda juga kan ya? Lihat yang atas rupiah, ininya kilogram. Yang kedua, ini jaraknya kilometer. Terus yang ininya liter. Terus yang ketiga, debit air yang mengalir dari selang adalah 7 liter per detik. Yang satu satuannya liter, yang satu satuannya detik. Ya. Ini semua adalah merupakan contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ya. Nah, selanjutnya nih di sini juga ada contoh soalnya. Ayah membeli 5 gelas jus stroberi dengan harga Rp65.000. Berapakah harga satuan gelas jus stroberi? Nah, berapakah uang yang harus ayah bayarkan untuk membeli 8 gelas jus stroberi? Berarti pertama kita harus tahu dulu ya, harga satu jus stroberinya itu berapa. Nah, caranya adalah lihat, ayah membeli 5 gelas dengan harga Rp65.000. Berarti kalau kita pengen tahu satuannya gimana sih caranya? Nah, caranya adalah kalian bentuk 65.000 per 5 atau 65.000 dibagi 5 ya, ini ya. Nah, Ustazah kenapa ini jadi 13 per 1? Jadi 65.000 ini kita satuannya kan kita pengennya jadi satu gelas ya, pengen tahu harga satu gelasnya. Berarti si 5-nya ini kita bagi dengan angka berapa? Angka 1 ya, angka 5 ya. Jadi biar jadi 1. Terus yang pembilangnya juga berarti harus dibagi dengan angka 5. Ya, dengan pecahan senilai. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. 65.000 dibagi 5 akan menghasilkan 13.000 dan 5 dibagi 5 akan menghasilkan 1. Jadi harga satu gelasnya ini 13.000. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen nulisnya seperti ini, 65.000 dibagi 5 sama dengan 13.000. Gini juga boleh ya. Nah, kalian boleh nulis dengan cara gini, ini dalam bentuk pecahan biasanya. Ya. Dan ini juga dalam bentuk pecahan biasa, tapi hasilnya menjadi bilangan bulat. Kalau misalkan ini juga kita ubah nih jadi bentuk pecahan biasa kan bisa ya. Jadi 13 per 1. Nah, jadi udah diketahui nih, harga satu gelas jus stroberi adalah 13.000. Untuk menentukan harga 8 gelas jus stroberi dapat menggunakan pecahan senilai. Ya, tadi harga satunya 13.000. Ustazah kenapa ini hasilnya 104? Lihat, 13.000 ini harga satu gelas. Kita pengen berapa gelas? 8 gelas ya. Berarti satunya ini kita kali dengan 8, 13-nya juga kita kali dengan 8. Ya, 13.000 dikali 8 akan menghasilkan 104.000. Dan 1 dikali 8 akan menghasilkan 8. Ya, kalau misalkan kalian pengen nulisnya seperti ini, Ustazah, untuk menentukan 8 gelas jus stroberinya boleh gak? Kan harga satu gelasnya 13.000. Ya, terus pengen tahu 8 gelasnya tinggal dikali dengan angka 8. Jadi kan hasilnya sama, Ustazah, 104.000. Jadi juga benar ya. Ini dalam bentuk pecahan biasa. Cara dalam bentuk pecahan biasanya, ini cara simpelnya. Kalian tinggal mengkalikan harga satu gelasnya dengan 8 gelas jus stroberi. Jadi hasilnya sama, 104.000 ya. Jadi ayah harus membayar 104.000 untuk 8 gelas jus stroberi. Seperti itu ya. Nah, kalian lihat soal yang pertama. Seorang pekerja menerima upah 480.000 setelah bekerja selama 24 jam. Berapa upah per jam dari pekerja tersebut? Kira-kira caranya gimana sih? Iya, kita tulis ya, 480.000 per berapa? Bekerja selama berapa jam?
Iya, 24 jam. Nah, setelah itu Ustazah berarti pengen tahu kan ya, upah pekerja dalam per jamnya. Ya, jumlah upah pekerja dalam per jamnya. Berarti gimana caranya? Kita ubah penyebut ini menjadi angka 1. Berarti 24 dibagi berapa ya supaya menjadi angka 1? Iya, dibagi 24 juga. Karena penyebut dibagi 24, maka pembilangnya juga harus dibagi 24. Ya. 480.000 dibagi 24. Kira-kira berapa hasilnya? Iya, 20.000. 24 dibagi 24 berapa hasilnya? 1. Jadi hasilnya gimana? Iya, upah per jamnya adalah per jam adalah 20.000. Seperti itu ya. Bisa kan? Nah, selanjutnya soal nomor 2. Agar genting rumah Yuda lebih indah dan tahan lama, genting tersebut dicat terlebih dahulu sebelum dipasang. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua, Yuda membantu ayahnya mengecat genting tersebut. Dalam 1 jam, Yuda dapat mengecat sebanyak 36 genting. Berapa jam yang dibutuhkan Yuda untuk mengecat 270 genting? Lihat ya, berarti dalam 1 jam Yuda mengecat 36 genting. Berarti kita tulisnya 36 per 1. Ya. Nah, berapa jam yang dibutuhkan Yuda untuk mengecat 270 genting? Berarti di sini kita pembilangnya udah dapat nih 270. Tinggal cari penyebutnya. Ustazah gimana dong caranya kalau misalkan kayak gini? Sedangkan pembilangnya udah ketemu 270, penyebutnya belum ada. Jadi caranya adalah kalian tinggal membagi 270 dibagi 36. Berapa ya hasilnya? 270 dibagi 36. Berapa hasilnya? Ya, kita dapetnya cuma 7 ya. 7 dikali 36 berapa? 252. Kita kurangi. 0 gak bisa dikurangi dengan 2. Jadi kita minjemkan ya. Jadi 10 dikurangi 2 berapa? 8. Terus tadi ini udah dipinjemkan 1. Jadi sisanya tinggal 6. 6 dikurangi 5, 1. Berarti sisanya 18. Nah, berarti ini kita udah dapat nih 7. Ya. Berarti kita kasih tanda koma, kita tambahkan 0 di sini. Ya. Tadi udah gak ada angka lain lagi ya di atas. Jadi kita menambahkan 0 dan dibayar dengan tanda koma. Selanjutnya 180 dibagi 36. Berapa sih hasilnya? 5 ya. 5 dikali 36 180. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 7,5. Ya. Caranya gampang banget kan ya? Kita fokus ke sini. Karena di sini yang diketahuinya adalah 270-nya, berarti kita bagi dengan 36 ini. Ya. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang pelari dapat menempuh jarak sejauh 3,5 km selama 2 jam. Dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 17,5? Berarti bentuknya 3,5 per 2 ya, menempuh jarak sejauh 3,5 km per 2 jam. Berarti bentuknya seperti ini. Nah, dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 17,5 km? Berarti di sini kita udah diketahui 17,5 per penyebutnya kita belum tahu kan ya. 17,5 per berapa? Berarti caranya kalian tinggal membagi 17,5 dibagi 3,5-nya. Ya. Coba kira-kira berapa hasilnya? Nah, berarti 17,5 dibagi 3,5 berapa hasilnya? Iya, 5. Jadi, dengan kecepatan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 17,5?
Berarti kecepatan 17,5 ini dapat ditempuh dalam waktu 5 jam ya. Soal nomor 4. Ini soal nomor 4, 5, dan 6 merupakan tugas yang harus kalian kerjakan ya. Pasti bisa. Sasa dapat mengetik 150 kata dalam 5 menit. Dengan kecepatan yang sama, berapa banyak kata yang dapat diketik oleh Salsa? Dalam waktu 12,5 menit. Ya, berarti ini yang udah diketahuinya adalah penyebutnya. Caranya sama kayak gini. Ya, nih 150 kata per 5 menit sama dengan berapa banyak kata yang dapat diketik oleh Salsa dalam 12,5 menit, berarti pernya 12,5. Caranya gimana nih supaya kita tahu yang di atasnya? Kalian kerjakan sendiri ya, caranya sama dengan yang sebelumnya. Ya, berarti gimana? Ayo. Ya. Terus selanjutnya, nah caranya kalian tinggal membagi 12,5-nya dibagi dengan angka 5, terus hasilnya kalian kalikan dengan yang di atas ya, dengan pembilangnya. Selanjutnya, soal nomor 5, dalam waktu 5 menit volume air mengalir yang melewati bendungan Gajah Mungkur adalah 240 meter kubik. Berapa volume air selama 35 menit? Ya, 240 meter kubik ini selama 5 menit. Selama 5 menit. Berarti volume air selama 35 menit berapa ya? Caranya sama dengan yang soal pada nomor 4. Ya. Terus selanjutnya, Pak Burhan berkendara dengan mobilnya dari kota Solo ke Purwokerto yang berjarak 240 km. Berangkat dari Solo, mobil Pak Burhan sudah terisi bensin 10 liter. Ternyata baru 75 km perjalanan. Bensin mobil Pak Burhan hanya tersisa setengahnya. Berapa liter lagi minimal Pak Burhan harus mengisi bensin agar dapat sampai ke tujuan? Nah, untuk soal nomor 6 ini, coba Ustazah pengen lihat. Kira-kira kalian bisa gak sih mengerjakannya? Pasti bisa dong ya. Di sini udah banyak yang diketahuinya. Ya, jadi kita mencari hasilnya itu berapa liter lagi minimal Pak Burhan harus mengisi bensin agar dapat sampai ke tujuan. Ya, selamat mencoba. Jadi tugasnya adalah nomor 4, 5, dan 6. Ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.